Ya, saudara ahli, tadi dijelaskan soal 340 unsur-unsurnya, kesengajaan yang meliputi semua unsur. Pertanyaan saya terkait dengan pembuktian dalam perkara tersebut. Apakah cukup dua alat bukti membuktikan semua unsur sekaligus, atau masing-masing unsur perlu dibuktikan oleh bukti dua atau lebih? Bagaimana menurut saudara ahli untuk konteks pembuktian ini? Silakan. Izin yang mulia, cara memahaminya adalah pahami rumusan deliknya. Apakah dia termasuk delik formil atau delik material? Kalau delik material berarti harus dibuktikan satu, telah timbul akibat berupa matinya korban, kan gitu toh? Buktinya apa? Berarti harus ada orang yang tidak bernyawa. Tapi tidak semua orang yang mati karena pembunuhan. Misalnya mati disampar geledek itu kan. Nah, itu kan alam gitu kan. Yang kedua, dicari perbuatannya apa? Oh, perbuatannya adalah karena ini ditusuk gitu loh. Siapa alat buktinya? Saksinya ada enggak? Ya kan? Kalau kemudian terencana, ya tadi, apakah ketika memutuskan kehendak suatu yang tenang enggak? Apakah ada saksi yang melihat? Bagaimana ekspresi pelaku saat memutuskan? Apa motivasinya? Yang kedua adalah ada jeda waktu enggak? Yang penting bukan lama atau bukan sebentar, tapi apa? Situasinya tenang, memikirkan segala sesuatunya itu kan. Karena bisa jadi, Moderman mengatakan bisa jadi rangkaian waktunya lama, tapi kondisinya menjadi apa? Emosi terus. Maka itu bukan 340. Kemudian misalnya harus ada ahli juga misalnya. Kalau dia misalnya dikatakan tidak tenang, apa buktinya? Ada anda ahli yang menjelaskan dia misalnya menangis misalnya. Kami orang hukum tidak tahu menangis itu sedih atau gimana kan? Pasti ada tes psikologinya. Dia bisa menjelaskan menangis karena konteksnya misalnya trauma, marah luar biasa, atau menangis karena dia ketawa-ketawa. Ada orang yang mohon maaf ketika bersin menangis. Ada. Tapi itu konteksnya bukan trauma kan? Maka siapa yang bisa menjelaskan? Ya ahlinya. Jadi alat bukti itu harus dikaitkan dengan karakter deliknya. Kalau material maka harus keseluruhan ya. Keseluruhan. Apakah dengan demikian artinya untuk masing-masing unsur itu harus punya pembuktian masing-masing, atau cukup satu bukti membuktikan seluruh unsur sekaligus? Harusnya dia dikaitkan dengan karakter. Kalau dia material berarti harus dikait akibatnya apa, perbuatan sebab apa, kemudian kesalahannya siapa. Baik. Kemudian terkait dengan pembuktian saudara ahli, apakah bukti-bukti yang digunakan untuk membuktikan dalam suatu perkara perlu juga dipastikan perolehan bukti termasuk admissibility bukti tersebut kaitan dengan sahnya pembuktian? Izin yang mulia, saya yakin yang mulia lebih paham dari saya anak kemarin sore yang mulia. Makanya saya jujur yang mulia, mimpi apa saya bisa hadir ke sini? Saya orang kampung yang mulia, masuk TV ini kan. Saya jujur kenapa bisa ke sini itu kan? Siapa sih saya ini kan? Orang kampung itu kan masuk TV itu kan. Tapi begini, 183 KUHP menjelaskan di situ bahwa hakim dilarang memidana. Dia normal larangan itu. Kecuali ada dua alat bukti yang sah. Di situ ada dua alat bukti kemudian sah. Sah itu dua. Sah cara memperolehnya. Makanya ada namanya illegally obtained evidence. Alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Untuk mendapat pengakuan dipukul itu tidak boleh seharusnya. Yang kedua ada kesesuaian. Makanya di situ kan jelas itu kan. Harus ada kesesuaian antara satu saksi dengan yang lain. Harus ada kesesuaian antara satu saksi dengan alat bukti yang lain, itu jelas di situ. Termasuk di situ adalah apa? Profiling, ada di situ. Itu yang saya kira perlu untuk dan itu ranahnya majelis, bukan ranahnya saya apalagi jaksa. Majelis akan menilai. Tetapi di situ adalah apa? Beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt berdasarkan perolehan bukti yang sah. Apabila dalam satu pembuktian saudara ahli yang lalu ada digunakan sebagai salah satu bukti dalam perkara ini adalah poligraf, tes. Keberatan yang mulia. Sebentar ya, saya apakah ahli ini dihadirkan sebagai ahli pidana material tidak formil? Ini soal lanjutkan dulu sampai nanti majelisnya yang akan menilai. Iya. Lanjut. Ini formil dan material tadi kita sudah tanya. Berdasarkan peraturan ini kami bacakan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Di sini sebenarnya mengatur soal teknis standar operasi untuk bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa termasuk di dalam poligraf. Di halaman 13 disebutkan bahwa untuk tes poligraf harus dipastikan adanya hasil kesehatan, rekam psikologis, kemudian keadaan terperiksa yang tidak dalam keadaan tertekan. Apabila standar ini tidak dipenuhi pada saat untuk memperoleh hasil poligraf, untuk melaksanakan tes poligraf, apakah kemudian dalam konteks tadi yang saudara ahli jelaskan, admissibility evidence,
bukti tersebut dapat digunakan atau tidak setelah apabila dia tidak berkesesuaian dengan aturan yang seharusnya. Itu dasar hukumnya apa? Bentuknya apa? Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Kalau mau taat asas harusnya hukum acara diatur di undang-undang. Kalau artinya apa? Itu nggak mengikat harusnya. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligrafnya. Kenapa? Dia dasarnya tidak undang-undang. Jadi di dalam hukum HAM ada namanya limitasi. Pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia, termasuk mengatur hukum acara. Maka nanti pertanyaan kemudian nanti mohon maaf saya awam, saya mau nanya aja. Nanti dia hasilnya bentuk apa? Keterangan saksi kah, surat kah, atau ahli kah? Atau bukti elektronik? 2. Laporan yang disampaikan dalam bentuk hasil tes poligraf, dalam bentuk scoring, kemudian ahli yang melakukan pemeriksaan juga dihadirkan memberikan keterangan. Hanya pada saat pengambilan keterangan faktanya, tidak diikuti prosedur sesuai dengan peraturan, karena ini dilakukan oleh kepolisian sebenarnya. Di dalam hukum pidana ada namanya unlawful obtained evidence. Jadi, kalau ingin alat bukti itu sah, harus ada 2. 1, caranya sah, ikuti prosedurnya. Yang kedua, materinya sah. Kalau di situ jelaskan teknis seperti ini, ikuti itu. Kalau tidak diikuti, bisa jadi hasilnya tidak valid. Hasilnya tidak valid. Baik, terima kasih, saudara ahli. Kemudian, dalam satu perkara pidana, ini saya mungkin bagian terakhir nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Apabila dalam surat dakwaan, tadi konstruksinya 340, harus dibuktikan secara lengkap, semua lewat bukti-bukti. Kalau kemudian, bukti-bukti tersebut tidak dapat mencocoki unsur delik yang didakwakan, apa konsekuensi hukumnya terhadap dakwaan? Di KUHP kan dijelaskan, tadi kan minimal 2 alat bukti kemudian hakim yakin. Jadi kan keyakinan hakim basisnya 2 alat bukti yang sah. Jadi hakim tidak boleh yakin dulu baru dicari alat buktinya, tidak boleh itu. Artinya apa? Hakim itu baru yakin setelah semua alat bukti yang sah, minimal 2, terungkap di persidangan. Nah, termasuk misalnya keterangan saksi di situ, jelas di situ. Harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Termasuk kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti. Itu clear di KUHP-nya. Baik. Artinya apa? Yang menilai adalah hakim. Kalau saya, itu seharusnya tidak boleh. Kalau misalnya ada satu saksi, isinya tidak berkesesuaian dengan saksi yang lain. Harusnya apa? Itu tidak boleh digunakan sebagai alat bukti. Baik. Saya mau tanya terkait dengan pernyataan ahli tadi. Satu saksi kalau dia berkesesuaian dia tidak boleh harusnya digunakan. Bagaimana kalau satu saksi itu yang tidak berkesesuaian dinilai sebagai justice collaborator? Apakah kemudian punya nilai yang berbeda? Nilai keterangan? Ini kok meloncat nanti Pak ini Pak. Baik begini. Oh, gimana ya? Enggak gini kita guyon aja Pak. Saya jujur tegang karena masuk TV Pak. Ini orang kampung masuk TV itu. Jadi begini. Undang-Undang 31 2014 itu menjelaskan di situ. Ada namanya saksi pelaku. Istilah kita GC, Justice Collaborator, ya kan? Orang yang dia terlibat bersama orang lain. Cuma diingat di situ. Ya, di pasal 28 jelas di situ, saya masih ingat pasalnya. Dia bukan pelaku utama. Nah, sekarang kalau penyertaan turut serta, ya nggak mungkin itu terjadi. Apa? Karena di dalam turut serta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh. Justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ syaratnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena itu dalam turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Kenapa? Dia meeting of mind bersama-sama, melakukan sepakat, bekerja sama sengaja. Jadi tidak mungkin ada pelaku utama pada turut serta. Yang mungkin apa? Pembantuan. Yang mungkin apa? Misalnya apa? Menganjurkan, memungkinkan. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika, 2. Terorisme, 3. Korupsi, 4. Pencucian uang, banyak di situ. Perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Masalahnya di mana? Di pasal 5 ayat 2 penjelasannya,
itu tentang tindak pidana apa yang membolehkan orang ditetapkan sebagai GC diputuskan berdasarkan keputusan LPSK. Saya cek di webnya belum ada itu. Artinya apa? Harus dimaknai bahwa undang-undang ini ditujukan kepada kejahatan-kejahatan serius yang potensi balas dendam, potensi pelaku yang tadi mengungkap itu tidak aman, itu besar. Sehingga tidak untuk semua kejahatan. Baik, tadi belum dijawab soal nilai keterangannya. Apakah keterangan tadi soal JC itu kemudian punya nilai yang berbeda walaupun dia tidak berkesesuaian, atau konteks dalam pembuktian tetap harus dibuktikan adanya kesesuaian dengan keterangan dan bukti yang lainnya? Bagaimana? Kalau mengacu kuhap harus dibuktikan kesesuaian. Selebihnya majelis hakim yang akan menilai. Baik, terima kasih. Dilanjutkan yang mulia.